Oke, selamat datang di situs Gunung Biram. Apa itu situs Gunung Biram? Situs Gunung Biram ini ada sebuah benteng. Ya, ini dia benteng Gunung Biram. Di mana benteng ini bisa dikatakan sebagai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh melawan Belanda. Jadi ketika Belanda itu masuk ke Aceh, ke Kutaraja, di agresi kedua melalui Kampung Jawa, dan kemudian Kutaraja itu diduduki, Belanda makin lama makin merangsek ke Aceh Besar. Mereka merangsek ke Lung Batak, ke Lambaru, makin ke arah Pidi. Nah, oleh karena itulah pejuang Aceh itu kemudian mencoba untuk mempertahankan daerahnya dari perluasan pendudukan Belanda. Karena itu benteng ini adanya cukup jauh dari Banda Aceh, di Desa Lantamot, di Lembah Selawah, sekitar 1,5 jam dari Banda Aceh. Karena itulah kenapa benteng ini bisa dikatakan sebagai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh, karena ya setelah Kutaraja diduduki dan Belanda makin memperluas pendudukannya, maka sebelum Belanda sampai juga menguasai Pidi, maka inilah benteng terakhir tepat di perbatasan Pidi dan Aceh Besar, yaitu di daerah Lembah Selawah sebagai benteng terakhirnya. Jadi kalau benteng ini juga sampai lepas, maka Belanda sudah bisa dipastikan akan bisa dengan mudah masuk ke Pidi. Oleh karena itu kemudian makanya benteng ini berkorelasi dengan Tengku Cik Ditiro, pejuang Aceh asal Pidi. Karena di benteng inilah Tengku Cik Ditiro itu ditabalkan sebagai Panglima Perang Aceh. Dan Tengku Cik Ditiro itu adalah orang Pidi yang membantu pejuang di Aceh Besar untuk mempertahankan wilayahnya. Karena di satu sisi juga Tengku Cik Ditiro Muhammad Saman ini, atau Tengku Cik Ditiro yang kita kenal sebagai pahlawan nasional, orang pertama yang dianugerahi pahlawan nasional, maksudnya pahlawan Aceh pertama ya, yang dianugerahi pahlawan nasional, itu punya kepentingan untuk mempertahankan wilayah Pidi. Karena itu dia turun kemudian dari Pidi sampai ke Aceh Besar. Nah, di wilayah inilah ia ditabalkan oleh Sultan. Agak sanksi saya oleh Sultan atau bukan ya? Kemungkinan oleh Balang ya, oleh Balang Aceh, Sagi. Wah, itu ada lagi pembakaran lahan ini. Jadi inilah benteng yang dijadikan pertahanan terakhir pejuang Aceh. Kondisinya ya seperti ini, terbengkalai, nggak terurus. Karena memang situs-situs seperti ini mau dikata juga ramai dikunjungi, ya nggak juga gitu. Ketika sebuah situs tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, ya masyarakat sekitar juga akan abai untuk memeliharanya atau merawatnya. Ini uniknya kalau saya naik ke atas ini, tanah dan bagian atas bentengnya udah hampir sejajar ya. Biasanya benteng itu dindingnya tuh tinggi, dan kemudian bagian ini agak ke dalam, mungkin ditimbun atau proses alami, saya nggak tahu juga.
Itu di balik benteng tuh ada sawah, cantik sekali pemandangannya. Wah. Terus juga ada langsung kita berhadapan, sudah dekat sekali dengan puncak Selawa. Ini Gunung Selawa. Udah dekat sekali kita. Udah kelihatan tuh pohon-pohonnya. Detail-detail pohonnya kelihatan dari sini. Kalau kita dari Banda Aceh kelihatan juga, cuman kayak gumpalan gitu aja. Nah ini juga udah kelihatan ada. Oh ini mungkin karena backlightnya kelihatan ya. Nah ini nih. Nah ini. Nah ini. Ini kayak ada tanah lapang di bawah itu ya. Kelihatan di sini. Ini karena backlight melawan matahari. Enggak, tapi kalau dengan mata telanjang saya bisa ngelihat tekstur pohonnya tuh kelihatan dari sini jelas. Berarti cukup dekat gitu. Itu juga sawah sekali. Nah ini bagian, kayaknya ini bagian selatannya ya. Bagian selatannya ini ada dakyah. Dan ini sudah jadi apa? Kebiasaannya benteng itu pasti akan berdekatan dengan aktivitas daya, masjid, seperti itu. Jadi pusat kegiatan lah waktu masa itu. Nah itu dayahnya, agak jauh kita. Ya ini sedang ada pengajian, saya mendengar. Sayup-sayup kita bisa mendengar suara tausiah dari speaker. Tadi saya lihat waktu kemari ibu-ibu lagi ikut pengajian. Ini ada makam, saya belum ke situ dan juga belum bertanya ini makam siapa. Sepertinya pejuang-pejuang di sini. Kalau Tengku Cik Ditiro sendiri nggak dimakamkan di sini. Beliau dimakamkan di Indrapuri. Saya udah pernah ke sana dan bersebelahan juga dengan makam Hasan Tiro. Pendiri Gerakan Aceh Merdeka. Ini ada makam-makam juga. Ini ada pondok. Nah, di sini seneng saya di sini. Walaupun di sini agak terasing. Kalau daya kan di bawah sana daya ya. Ini kan agak terasing, nggak ada bangunan apa-apa nih. Nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Tapi di sini ada pondok, ada listrik. Jadi saya waktu kemari saya bawa drone, baterainya nggak ada. Alhamdulillah listriknya ada. Walaupun prabayar tapi masih ada tokennya. Saya pinjam sebentar untuk ngecas drone. Pinjam ya Pak ya. Nah itu, nah ini kotak drone-nya lagi saya cas. Ini bale ya, biasa digunakan untuk kebutuhan umum yang pengen duduk, salat, istirahat, berdiskusi, ngobrol, bisa digunakan menggunakan bale ini. Dan bale udah agak lapuk, ada beberapa bagiannya udah bolong. Tadi saya pun waktu jalannya agak hati-hati. Nah, ini sekeliling sini saya berada di sudut benteng. Ya, beginilah. Secara umum boleh dikatakan kondisinya nggak terawat. Tapi memang kelazimannya memang seperti itu. Benteng di mana-mana ya begitu-begitu aja. Mau kita benteng Indrapatra, benteng Iskandar Muda, benteng Inong Bale, ya nggak pernah ada perawatan. Karena ngapain juga orang ke benteng, kecuali memang dia punya kebutuhan khusus kayak mahasiswa mau bikin penelitian, bikin skripsi ya. Atau saya juga sedang ada kebutuhan untuk pengumpulan data. Ya begitulah. Oke. Oh ya, di situ ada jembatan gantung. Cantik sekali bawahnya. Nah, ini ya, yang biru ini. Di bawah itu sungainya bagus sekali. Ada sungai jernih mengalir di antara batu-batu. Wah, saya rencana mau ke bawah kalau bisa turun. Cakep, foto-foto bagus.
di sawah-sawah ini juga bagus nih foto-foto. Cuman ini agak backlight ya. Alam sekitarnya keren, bagus. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat.